Halo Sobat JKN, selamat datang di podcast Obrolin JKN bersama saya Anissa Kuratu Ain. Hari ini kita akan membahas alur pelayanan BPJS Kesehatan untuk gangguan mental. Bagaimana prosesnya, apa saja yang dijamin dan apa yang harus dilakukan jika pelayanan yang diterima tidak sesuai. Nah, untuk itu sekarang saya sudah bersama Kak Miftakus Amarilia, staf SDM dan umum. Halo Kak Miftah. Halo. Jadi Kak Milta, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya Kak. Nah Kak, di podcast Obrolin JKN episode kali ini kita mau bahas tentang alur pelayanan BPJS Kesehatan untuk orang yang mengalami gangguan mental. Nah, sebelum kita ke pelayanan kesehatan mental, sebenarnya apa sih Kak kesehatan mental itu dan sepenting apakah kesehatan mental itu Kak? Sebenarnya kesehatan mental ini mencakup kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial seseorang nih. Kesehatan mental ini akan mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak dalam menghadapi kehidupannya. Dengan memiliki kesehatan yang baik, itu akan memungkinkan seseorang untuk mengelola stres, berkomunikasi secara efektif, membuat keputusan yang baik, dan menjalani hidup dengan lebih produktif. Jadi sebenarnya kesehatan mental ini tuh sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Karena kan keduanya ini saling berkaitan nih. Jadi jika kesehatan mental terganggu, maka produktivitasnya kita, hubungan sosialnya kita, bahkan kondisi fisik seseorang bisa ikut terpengaruh juga. Nah, dalam beberapa kasus yang ekstrim nih, gangguan kesehatan mental dapat memicu penyakit serius. Biasanya kayak bisa bikin depresi berat, gangguan kecemasan, hingga risiko menyakiti diri sendiri ataupun orang lain. Terus makanya itu kenapa sih sebenarnya kesehatan mental ini sangat penting. Jadi kita harus memulainya dari langkah-langkah kecil untuk menjaga kesehatan mental ini, seperti berbicara dengan orang terdekat ketika kita ada masalah. Kemudian kita juga bisa mencari bantuan profesional atau menjaga keseimbangan hidup. Itu juga bisa sangat membantu kita nih. Terus di BPJS Kesehatan sebenarnya juga menyediakan akses layanan untuk kesehatan mental agar masyarakat bisa mendapatkan dukungan dengan biaya yang terjangkau. Wah, jadi BPJS Kesehatan ini sudah menjangkau segala pelayanan kesehatan ya Kak, termasuk kesehatan mental ini. Mungkin Sobat JKN masih banyak yang bingung nih Kak, bisa dijelaskan nggak langkah awal yang harus kita lakukan sebagai peserta BPJS Kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan mental? Oke. Untuk langkah pertamanya, bagi peserta yang mengalami gangguan mental atau mungkin merasa memerlukan bantuan profesional untuk mendapatkan treatment untuk kesehatan mental, yang pertama itu peserta harus mengunjungi fasilitas kesehatan tingkat pertama atau Vaskes tingkat pertama FKTP, seperti ada puskesmas ataupun klinik sesuai yang sudah terdaftar ya. Kemudian peserta di FKTP ini akan mencoba berkonsultasi dulu dengan dokter umum mengenai keluhan atau masalah kesehatan mental yang dia rasakan. Kemudian dari dokter FKTP ini akan melakukan penilaian awal, asesmen awal seperti apa kondisinya. Jika memang ditemukan indikasi medis yang membutuhkan penanganan lebih lanjut, maka dokter akan memberikan rujukan ke dokter spesialis jiwa ataupun psikolog maupun fasilitas kesehatan rujukan yang tingkat lanjut lainnya. Biasanya ada yang kayak rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Nah, penting juga untuk dicatat nih, sebenarnya semua alur ini tuh harus sesuai ya dengan prosedur yang telah ditetapkan. Jadi biar biaya yang timbul nantinya bisa ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Nah, jadi seperti itu Sobat JKN. Jadi alurnya sama nih seperti penyakit-penyakit pada umumnya. Kita ke FKTP dulu, kalau kita harus ditindak lebih lanjut, kita bisa dirujuk ke FKRTL seperti itu. Nah, tadi Kakak singgung rujukan kan. Setelah mendapat rujukan, bagaimana nih Kak biasanya peran dokter spesialis dalam proses pelayanan ini? Jadi nanti setelah pasien ini atau peserta ini mendapatkan rujukan ke dokter spesialis jiwa atau dirujuk ke
ke psikolog ataupun sejenisnya ya, dokter ini akan mengevaluasi kondisi pasien secara lebih mendalam. Jadi mereka akan menentukan jenis layanan yang diperlukan berdasarkan indikasi medis awal tadi dan dan disesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh BPJS Kesehatan. Nah, layanan ini tuh bisa diberikan berupa seperti sesi terapi psikologis, kemudian pemberian obat untuk yang berkaitan dengan uh, kejiwaan, ataupun bahkan program rehabilitasi nih, tergantung dari hasil dari indikasi medis di awal. Jadi tergantung pada kebutuhan pasien tersebut seperti apa. Kemudian dokter spesialis jiwa juga bertugas memastikan bahwa terapi atau pengobatan yang diberikan itu sudah sesuai dengan standar dan regulasi yang berlaku. Jadi memang harus disesuaikan dulu dengan regulasi yang berlaku. Nah, tapi jika pasien nanti ternyata di indikasinya ditemukan bahwa dia memang memerlukan obat nih, dokter hanya akan meresepkan obat-obatan yang telah tercantum dalam formularium nasional atau Formas. Nah, hal ini tujuannya untuk memastikan pasien tidak dikenakan biaya tambahan untuk obat yang diberikan. Baik, jadi begitu Sobat JKN, kita bakal kalau misalnya berobat itu bakal di-treat sesuai dengan apa yang kita rasakan, Betul banget. sesuai indikasi medis kita, seperti itu. Lalu nih Kak, kalau misalnya peserta tidak mendapatkan pelayanan yang sesuai, itu bagaimana? Jika peserta JKN ini tidak merasa dia mendapatkan pelayanan yang tidak sesuai nih, ada beberapa langkah yang bisa diambil. Yang pertama, bisa langsung melaporkan keluhannya ke Care Center BPJS Kesehatan di nomor 165. Kemudian layanan di 165 ini adalah layanan 24 jam yang siap membantu menyelesaikan keluhan peserta. Kemudian kedua, peserta juga bisa menghubungi petugas BPJS 1 yang bertugas di rumah sakit pada hari dan jam kerja. Kemudian petugas BPJS 1 ini mudah dikenali karena nama dan foto dan nomor kontaknya sudah terpampang di setiap rumah sakit di tempat mereka bertugas. Petugas ini akan membantu peserta dalam menangani kendala yang dihadapi, termasuk membantu memahami prosedur dan memastikan pelayanan sudah sesuai dengan ketentuan BPJS Kesehatan. Jadi peserta itu tidak perlu merasa khawatir atau bingung jika ada kendala. Wah, jadi BPJS Kesehatan ini sangat keren ya Kak, karena dari aspek keluhan, dari aspek penyakit itu semuanya ditangani ya Kak. Betul. Mantap. Terima kasih Kak Miftah untuk sharing-sharingnya hari ini. Sangat bermanfaat untuk kami, untuk pendengar juga. Sepertinya demikian pembahasan kita hari ini tentang alur pelayanan BPJS Kesehatan. Terima kasih Kak Miftah. Terima kasih Sobat CKN yang sudah mendengarkan. Jangan ragu untuk memanfaatkan layanan ini jika Anda atau orang terdekat membutuhkan bantuan, apalagi bantuan tentang mental. Pastikan Anda mengikuti prosedur dengan benar agar bisa mendapatkan pelayanan yang maksimal. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Obrolin JKN. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.